Selamat siang, berikut akan kita perlihatkan cara pemakaian daripada moisture analyzer atau alat uji kadar air pada tepung. Dalam hal ini kita akan menggunakan Axis AGS 10. Pertama-tama setelah peralatan daripada kabel power kita colokkan ke sumber listrik PLN, kemudian kita lihat di sini ada aksesoris yang harus kita pasangkan terlebih dahulu. Di sini ada frame dan ada holder, kemudian di sini ada pen. Pen ini berfungsi untuk wadah daripada sampelnya. Dalam hal ini kita akan pasangkan terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada semacam frame yang akan posisinya di bawah daripada pen, akan kita pasangkan dahulu ini ke sini dengan menggunakan drat. Kemudian asal cukup kencang, tidak perlu terlalu kencang. Setelah terpasang seperti ini, berarti peralatan siap kita uji coba. Pertama sekali kita coba buka, kemudian kita pasangkan frame-nya. Di sini ada 3 titik. Kita paskan titiknya sesuai dengan frame-nya sehingga dia kokoh. Kemudian kita masukkan frame ini, cukup diletakkan saja. Kemudian pen kita masukkan di atas holdernya, kemudian kita angkat seperti ini. Cukup kita letakkan di sini. Kemudian peralatan kita tutup kembali. Nah, di sini perlu diketahui setiap pemakaian atau listrik yang masih belum kita on-kan, peralatan perlu namanya proses preheating atau initial dengan cara menekan tombol on off. Kita on-kan, kemudian peralatan akan tampil pada displaynya seperti ini. Nah, ini dia melakukan preheating atau initial heating. Kita tunggu aja sampai proses ini selesai. Preheating di sini dia akan menaikkan temperatur sesuai dengan settingan. Di sini telah disetting 105 dan ini adalah proses dia menaikkan temperatur. Nah, setelah preheating selesai akan ada tampilan display seperti ini. Hal yang berikutnya adalah kita akan melakukan pengecekan setting dari temperatur, kemudian setting daripada waktu untuk lamanya pengujian dalam satu sampel atau satu periode dengan cara menekan tombol menu. Setelah tombol menu tekan, di paling atas ada drying setting, berarti ini kita enter. Kemudian di sini ada drying temperature. Dalam hal ini drying temperature kita mengikuti anjuran pabrik 105 karena 105 untuk tepung tapioka itu udah cocok. Dengan cara menekan tombol kanan atau kiri, ini kita bisa merubah temperatur setting ini jika sampel yang lain atau misalnya bukan tepung tapioka. Dalam hal tepung tapioka sudah tidak perlu dirubah lagi. Kemudian kita teruskan dengan menekan tombol bawah sampai ada drying time. Nah, drying time sini udah disetting 8 menit. Jika kita ingin merubah sampel drying time, cukup menekan tombol kiri sini atau tombol kemudian kita masukkan angkanya. Tapi dalam hal ini kita anggap setting daripada pabrik 8 menit sudah cukup. Maka kita akan masukkan sesuai dengan settingan pabrik 8, kemudian kita enter. Setelah kita enter, kita teruskan sampai ada exit. Setelah ada tombol exit, kita enter saja.
Kemudian kalau ada perubahan yes, kalau tidak ada perubahan no, ya dalam hal ini kita yes saja. Nah, setelah kita melakukan pengecekan setting temperatur dan waktu sudah sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu untuk tepung tapioka di 100, 105, kemudian durasi waktu kita perkirakan di bawah 8 menit. Kenapa? Karena dari pengalaman untuk tepung tapioka mungkin sekitar 5 atau 6 menit sudah cukup. Tapi kita spare sampai 8 supaya peralatan dapat bekerja. Jika pengambilan atau proses analisa sudah selesai, dia akan otomatis berhenti, kemudian menampilkan hasil. Jadi settingan waktunya di atas daripada kebutuhan sedikit. Jadi tidak interupsi atau kita tidak perlu mengulang. Kemudian kita pencet tombol clear, siap untuk melakukan pengukuran. Kita buka daripada peralatan. Di sini ada wadah sampel yang mana kita isi sampel. Cuman sebelum kita isi sampel kita harus lakukan zero daripada timbangannya. Kalau kita lihat di sini sampel yang akan kita masukkan dengan berat 2 sampai 3 gram cukup. Di sini ada timbangan yang akan memperlihatkannya. Di sini M-nya atau gramnya 0. Kalau dia tidak 0 atau sebaiknya kita lakukan zero atau tar, kita tekan tombol tarnya. Setelah 00 ini kita angkat, kemudian kita masukkan sampelnya. Untuk sampel cukup 2 sampai 3 gram. Kemudian kita sedikit ratakan. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam peralatan. Kemudian kita lihat timbangannya 3 lebih, berarti kelebihan. Kita coba keluarkan sedikit lagi sampelnya. Sebaiknya sampel pengisian maupun pengurangan dilakukan di luar supaya tepung tidak tumpah dan jatuh ke dalam peralatan. Ini udah rekomendasi dari pabrik untuk supaya peralatan kita bisa aman. Kita masukkan kembali dan kita lihat beratnya 2,487, cukup di range 2 sampai 3. Kemudian ini kita tutup. Setelah kita tutup, kita tekan tombol start. Di sini start adalah F1. Nah, ini udah melakukan proses pengukuran. Kita tunggu proses pengukuran sampai selesai. Kita bisa lihat durasi masih terus proses pengukuran 64 derajat, 65, 66. Ini akan prosesnya akan naik terus. Kita lihat masih terus melakukan analisa atau pengukuran. Durasi waktu sudah sekitar 2,3 menit. Kita lihat masih proses pengukuran, waktu sudah berjalan sekitar 4 menit. Pada pojokan kanan kita lihat ini akan ada muncul angka 0, 1, 2 dan 3. Kalau dia sudah muncul angka 3 berarti proses pengukuran selesai dan dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, ini berarti proses pengukuran sudah selesai. Berarti kadar air sampel yang kita masukkan adalah 12,12% dengan durasi 4,4. Jadi
walaupun settingan waktu kita di 8 menit, ternyata sebelum mencapai menit dia proses sudah selesai karena dia udah melakukan analisa sebanyak 3 kali tadi, yang tadinya ada angka kecil yang di pojok sini ada 0, 1, 2, 3. Nah, untuk menyeting temperatur di bawah diperbolehkan. Kenapa kita setting temperaturnya di atas? Supaya tidak interupsi. Misalnya kan sampel tepung kita tidak tahu kadar airnya berapa. Lamanya pengukuran itu tergantung tepungnya juga, dia akan basah atau kering tepungnya. Kalau dia basah berarti kan dia butuh waktu yang lebih lama lagi untuk proses settingnya. Jadi seandainya kalau kita setting 3 menit ternyata belum 3 menit dia belum selesai, maka akan terinterupsi. Jadi lebih baik memang durasi waktu kita ke atasin sedikit saja gitu. Dalam hal ini 4 ya bolehlah, kalau kita mau resetting ke 6 atau 7, tapi 8 pun tidak apa-apa. Demikian cara pemakaian moisture analyzer Axis AGS 210. Terima kasih.